Halo semua, tes-tes. Selamat datang di acara edukasi online ya, edukasi online yang rutin diadakan oleh GK Invest Semarang. Kebetulan saya kali ini Hans Junior yang sedang dapat jadwal mengisinya ya. Kali ini kita akan eh, sharing-sharing aja, sharing-sharing ringan lah, gimana caranya trading simple ya, pondasi trading dan maksudnya analisa trading yang paling simpel, tapi, cukup powerful ya. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya, trading gitu ya, trading, yang analisanya tuh simpel, tapi bisa diterapkan dan sangat powerful ya untuk bisa mengetahui harga itu arahnya akan kemana gitu ya. Jadi kita fokusnya ke situ, nanti kita akan sebenarnya ini basic dari semua analisa tuh ini ya, nanti yang akan kita, apa namanya, akan kita sharing-sharing gitu ya. Itu basic-nya itu, dan semua semua analisa itu berkembang dari situ ya, berkembang dari situ. Classical trading yang pertama tuh yang akan kita bahas yaitu supply and demand gitu ya. Supply and demand itu hal sederhana, tapi seringkali orang-orang itu terlewatkan ya, terlewatkan. Karena, apa ya istilahnya, ya itu, supply and demand kan artinya permintaan dan penawaran ya, teman-teman, permintaan dan penawaran. So, dari dulu sampai sekarang psikologis manusia terhadap permintaan dan penawaran itu kan ya selalu berulang ya, namanya juga manusia kan, psikologisnya selalu sama gitu ya. Nah, berawal dari permintaan dan penawaran, kayak misalnya coba kita langsung, share screen aja ya, share screen di sini. Nah, ini XAUSD ya. Ini XAUSD di H4. Harga running sekarang adalah di 18.16 ya. Di 18.16. Itu kalau kita detailkan di time frame yang lebih kecil, itu nanti kita bisa melihat area permintaan dan penawarannya di mana aja gitu ya. Nah, itu nanti kita akan coba menggambar, belajar menggambar area-area tersebut ya. Belajar menggambar area-area tersebut. Permintaan dan penawaran itu gambarnya gimana sih gitu ya. SND itu gambarnya gimana sih? Sebenarnya ada beberapa macam ya, SND itu ada beberapa macam. Nah, itu nanti kita akan belajar satu-satu, mulai dari yang paling sederhana dulu. Ini kita langsung aja di ini saya gambar di sini dulu ya, di apa namanya? Nah, di sini. Ini ada grafik ya, grafik kayak turun ini, drop nih, drop. Kemudian ada base. Nah, ini base. Base itu artinya pergerakan harga yang cenderung di situ-situ aja gitu ya. Nah, ini teori SND ya. Nah, drop, base, drop. Nah, itu teori satu. Teori pertama dari SND adalah base ini ya di tengah tren. Drop, base, drop gitu ya. Kemudian juga ada ini drop, kemudian ada base lagi. Nah, ini base, kemudian rally. Rally itu artinya naik. Nah, ini drop base rally gitu ya. Nah, ini bisa menjadi fungsinya sebagai benteng. Jadi SND itu fungsinya sebagai benteng ya. Benteng
atau penahan harga. Jadi apabila harga dari tren turun gitu ya, tren turun, itu SND berfungsi menahan harga agar tidak melanjutkan penurunan gitu ya. Akan, istilahnya, eee, ini psikologisnya gini nih, ini misal harga turun gitu ya, harga turun, kemudian ini ada harga turun dari harga 10 ya, harga 10 turun, kemudian di harga 8 dia membentuk base istilahnya gitu ya, membentuk base. Nah, di harga 8 ini terjadi, permintaan dan penawaran ya, permintaan dan penawaran, kemudian ternyata di breakout ke bawah gitu ya, ke harga 6 misalnya, ke harga 6. Dan apabila balik lagi ke harga 8, nah kayak gini, kayak market tuh kayak mikir, apa namanya, dulu kemarin kita udah deal ya di harga 8 gitu. Jadi kayak istilahnya, oke deh mantul lagi gitu. Istilahnya paling murah di harga 8 saat itu dan masih berlaku istilahnya gitu, dan akhirnya harga drop lagi dan bahkan breakout, ke harga dari harga 6 ke harga 3 istilahnya gitu. Drop, base drop. Nah, base-nya ini fungsinya sebagai, benteng ya atau SND-nya gitu ya. Nah, ini teori pertama tuh dari base-base kayak gini, drop, base, drop, kemudian drop, base, rally ini juga bisa. Nah, ini, eee, base-nya ya. Ini base ini sebagai, awal entry point dan bisa menggunakan teori breakout. Jadi teman-teman bisa menggunakan teori breakout apabila breakout bawah ini dari drop, base, drop, breakout bawah teman-teman bisa, sell gitu ya, bisa sell. SL-nya di atas area, base-nya gitu. Terus kemudian drop, base, rally. Nah, ini begitu breakout atas, itu teman-teman bisa buy SL di area bawah dari base-nya. Itu yang paling basic gitu ya. Basic tapi so powerful karena memang harga cenderungnya memantulnya ya di area-area itu aja gitu ya, di area-area itu aja. Nah, terus ada lagi, hampir sama sih, tapi ini naik ya. Rally, base, rally, base, rally. Nah, ini area rally-nya ini nanti sebagai area SND. Nah, cara gambarnya itu kayak nanti kita praktek di candle-nya ya, kita praktek di candle-nya. Ini teorinya dulu, teorinya dulu. Jadi rally, base, rally. Nah, cara gambarnya itu kayak kita tahu apa namanya titik tertinggi dan titik terendahnya di mana, areanya di mana, rebound-nya di situ-situ aja gitu kan. Nah, itu apa namanya, di garis atas, di garis bawah gitu ya, digarisin batasnya. Kemudian nanti kalau breakout atas ya kita buy, kalau breakout bawah kita sell. Nah, di area base ini bijaknya kita sebagai trader itu, wait and see ya, wait and see. Wait and see itu artinya kita menunggu area breakout-nya breakout atas atau breakout bawah gitu ya. Jadi, itu paling bijak kayak gitu. Jadi, kita menunggu, breakout atas, nah kalau breakout atas kita buy, kalau breakout bawah kita sell. Jadi ada 4 ya, ini baru 3 drop apa ini rally, base, rally, kemudian ada lagi, eee, rally, base, rally, base, drop. Nah, ini sebagai area area SND. Aduh, area SND ya. Nah, ini. Nah, gitu. Jadi kurang lebih gitu, maksudnya ini baru basic-nya ya, baru basic awalnya itu dari 4 ini.
SND ya, SND. Jadi fungsinya nanti ketika harga masuk ke sini, nah biasanya untuk first touch, nah first touch itu kuat ya, first touch. First touch itu maksudnya kunjungan pertama kali. Nah, kunjungan pertama kali itu kuat, harga akan rebound kayak gitu. Ini kan first touch. Nah, ini juga first touch, harga akan rebound. Gitu ya, itu paling basic tapi powerful. Ini first touch, harga akan rebound. Nah, entry point paling enak sebenarnya ketika first touch ini. Jadi buat entry point eh istilahnya bahkan berani agresif ya lotnya karena memang first touch itu kecenderungannya itu kuat dan berhasil apa namanya memantulkan harga gitu ya, membuat harga balik arah gitu. First touch seperti itu. Jadi baru ya buat teman-teman yang baru datang ini adalah kita sedang menjelaskan tentang SND ya, basic dari SND. Ini ada 4 macam. Ini saya tulisin eh drop, ini ada base di sini, base drop. Nah, ini paling basic. Basic dari pergerakan harga ya. Kemudian ini ada drop, base, rally. Rally itu artinya naik. Dia ada 4 macam ya. Kemudian ada rally, base, rally. Nah, kemudian ada rally, base, rally, base, drop. Nah, ini ada 4 macam ini dan base ini berfungsi sebagai SND ya. Base itu apa? Kurang lebih nanti istilahnya pergerakan harga yang kecenderungannya hanya di situ-situ aja. Jadi misalnya ini ada base di harga 8 dan 6 ya. Harga mantul-mantul di situ terus di 8 dan 6, 8 dan 6 gitu. Nah, itu nanti istilahnya sideways ya, sideways terus batas atasnya kita garisin, batas bawahnya kita garisin itu menjadi area base gitu ya. Dan base itu minimal 2 candle cukup, istilahnya gitu. 2 candle cukup ya. Nah, itu paling basicnya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk kita nanti kan udah gambar areanya tuh, area apa namanya? Area istilahnya area area base-nya ya, area base-nya. Nah, itu nanti kemudian ketika dia first touch atau pertama kali diuji, nah itu pertama kali diuji itu biasanya kuat gitu ya. Area tersebut kuat, kecenderungannya harga akan rebound ya, kecenderungannya harga akan rebound. Kita bisa entry point-nya sebenarnya di situ untuk entry point limit. Tapi kalau begitu pas breakout kita pakai entry point instan atau stop bisa gitu ya. Tapi kemudian SL-nya di atas atau di bawah area base lawannya gitu. Misalnya ini breakout bawah kita sell boleh, kemudian SL-nya di atas SND atasnya, garis SND atasnya. Kemudian ketika harga mau ke sini lagi kita baru bisa pasang limit ya, limit sell gitu, limit sell di area
SND-nya gitu. Itu first touch biasanya kuat, yang harus diingat-ingat itu ya. Terus kemudian nanti juga tergantung time frame nanti gitu teman-teman latihan, nanti tergantung time frame, eee, jadi kalau time frame ini kita gambar base di time frame H4 ya, istilahnya agak lebar kan memang, tapi istilahnya semakin gede time frame-nya semakin kuat gitu ya. Semakin gede time frame-nya semakin kuat. Dan di setiap ujung-ujung sini, itu pasti di ujung-ujung harga ya, ini kan ada puncak, lembah, puncak, lembah, puncak, lembah, itu pasti ada base-nya, gitu, ada base-nya. Di area setiap puncak, lembah itu pasti ada base-nya. Base itu nggak mesti banyak candle ya, tapi 2 candle kayak gini aja sudah cukup. Walaupun satu terus dibalas turun lagi, ini kan candle naik nih misalnya yang ini, terus dibalas turun lagi itu sudah menjadi perhitungannya base, gitu ya. Nah, cara menggambarnya gimana? Langsung kita praktek aja di candle-nya, di harganya gitu ya, di grafik lah istilahnya ya. Di grafik kita kali ini XAU di harga yang sedang running ya. Kita coba pakai time frame 4 dulu analisanya. Ini garis-garisnya nah kalau resisten dan super resisten juga nanti sederhana juga dan powerful juga, tapi yang paling basic kita belajar SND dulu ya. Belajar SND dulu. Kita ke apa? Dari harga yang paling atas dulu kita bedah. Ini ada rally base rally gitu ya. Rally base drop. Ini base di sini. Rally base drop gitu ya. Nah, area base-nya ini menjadi area entry point sell gitu. Ekornya mana nih? Ah. Nah, ini area ini menjadi area entry point sell gitu. Begitu breakout. Nah, ini kan kita masih gambar masih belum turun ya, masih belum turun harganya dan begitu breakout bawah, itu teman-teman boleh sell dengan SL di atas area ininya ya, area SND-nya. Nah, TP-nya di SND berikutnya yang terdekat. Nah, nanti ini kan ada rally base rally. Nah, ini sebagai SND juga di sini. Walaupun hanya satu candle itu juga sebagai SND ya, teman-teman. Istilahnya gitu ya. Rally base rally itu sebagai SND terdekatnya. Jadi ini udah breakout bawah, teman-teman sell, kemudian take profitnya di mana? Ya di SND terdekatnya. SND terdekatnya di sini. Ya udah, akhirnya kan dia rebound ya, rebound. Dan tadi saya bilang ketika first touch itu kuat gitu ya, first touch itu kuat. Ini kan first touch yang ini tadi nih. SND yang ini first touch. Nah, kuat, kemudian yang ini juga first touch. First touch di kenaikan ini, nah ini first touch kuat. Masuk sell. Karena ini udah nggak first touch, dia tembus. Gitu ya. Nah, SND berikutnya lagi di mana? Sebenarnya ini adalah SND flag yang ini cukup lebar. Oh, sorry ini bukan. Ini yang rally base rally sudah di breakout. Ini istilahnya apa ya? Ini sedang melakukan channeling harga kalau ini. Itu nanti bahasanya selanjutnya. Kita bahas SND dulu.
Nah, SND-nya di sini. Kemudian ada lagi di sini. Nah, tapi sebenarnya kalau mau gambarin SND satu-satu agak susah ya. Nanti sebenarnya latihannya itu antar time frame nanti, antar time frame. Nah, basic-nya gitu dulu. Jadi harga cenderungnya adalah mana tadi? Harga kecenderungannya adalah di ujung-ujungnya membentuk base ya, membentuk base, kemudian base berfungsi sebagai SND gitu ya, berfungsi sebagai SND. Nah, sebenarnya ini pun juga menjadi SND ini. Ini base, sorry, ini drop, base-nya itu panjang ya dia. Karena ini kecenderungannya adalah harga mantul-mantul di sini aja. Ini juga base yang cukup lebar. Jadi base ada yang minor, major, ada yang lebar. Nah, itu. Pelajaran pertama yang paling mudah ya ini dulu. Di setiap ujung-ujung ini ada base ya. Di setiap ujung-ujung puncak, lembah itu ada base. Ada base dan base itu sebagai SND ya. Setiap ujung puncak, lembah ada base. Kemudian ini kalau diamatin yang perjalanannya sebenarnya paling detail di time frame kecilnya. Coba kita lihat kenaikannya ini ya. Ini dihapus dulu. Kenaikan di sini ya. Kita coba buka di H1. Mana tadi? Hilang. Ya harga di mana aja coba di H1 ya. Coba kita lihat di H1. Nih. Ini paling bawahnya di sini kan. Ini drop base rally gitu ya. Nah, ini sebagai SND. Cara gambar SND-nya itu sebenarnya candle yang dimakan ya. Candle yang dimakan atau kecenderungan harga candle di area itu jejeran gitu ya istilahnya. Jejer itu SND. Ini juga SND. Nah, SND itu bijaknya adalah tadi ketika masuk di area kalau SND yang lebar ya. Jadi kalau areanya kotaknya lebar itu kecenderungannya teman-teman lebih baik wait and see. Jadi wait and see. Dia breakout atas atau breakout bawah. Nah, ini kasus ini dia breakout atas, akhirnya teman-teman boleh transaksi buy. Jadi di area kotak ini tuh harga sedang bernegosiasi ya. Market sedang bernegosiasi, harganya istilahnya mau dinaikin atau diturunin gitu ya. Dalam beberapa waktu nggak tembus-tembus dan ternyata tembus bawah dan kemudian akhirnya masuk area ini lagi, bernegosiasi lagi dan akhirnya tembus atas gitu ya. Ini kalau ceritain di pasar nih, misalnya ceritain di pasar, harga emas lagi di harga ini di posisi negosiasi di harga 10 ya. Selama beberapa waktu emas market pedagang dan pembeli itu lagi diskusi, negosiasi mau dinaikin apa turunin gitu ya. Ternyata turunin aja ke harga 5 gitu, ke harga 5 akhirnya oke deh. Tapi ternyata di harga 5 tuh kayak kemurahan gitu ya, kemurahan. Terus dia cenderungnya masuk ke harga dinaikin lagi sama marketnya ke harga 10.
diskusi lagi, nggak langsung naik tembus gitu ya. "Boleh nggak aku naikin ke harga 12?" Jangan dulu gitu, diskusi dulu gitu kan, diskusi, negosiasi dulu gitu, terus akhirnya, breakout atas gitu. Breakout atas berarti memang market udah deal harga akan, itu ya, lebih dari 10 gitu, 11, 12 gitu kan. Nah, itu paling basic-nya sebenarnya psikologisnya penjelasannya seperti itu sih. Itu paling basic-nya, tapi nanti kayak ada kita bisa memprediksi kenaikannya sampai harga berapa, itu ada caranya semua gitu ya. Ini kita basic-basic-nya dulu, harga-harga di area permintaan dan penawaran itu sebagai area diskusi, apalagi yang lebar ya, yang lebar itu area diskusi untuk dan diskusi untuk, harga breakout atas atau breakout bawah gitu ya. Dan kalau misalnya bukan first touch itu cenderungnya lemah. Ini kan dia turun, dia udah dikunjungin satu kali dan dia masuk gitu ya. Apalagi kalau udah masuk ke areanya itu teman-teman baiknya wait and see gitu. Nah, gitu ya. Itu SND. Kemudian, ini harga kan naik ya, naik. Tadi breakout atas, harga naik. Nah, di pucuk sini juga SND. Aduh, sorry. Harga naik, kemudian turun. Nah, di pucuk sini adalah SND. Walaupun dia turun, tek, di area SND ini dia kenaikannya nggak langsung naik gitu ya. Diskusi dulu. Ini diskusi dulu, agak lama dia naiknya. Tek, 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 tek. Kemudian breakout atas. Oke, berarti harga naik lagi ke harga 16 gitu. Nah, terus akhirnya dia pas menyentuh pas turun-turun menyentuh harga 16 tuh dibalikin naik lagi. Udah jangan di harga di atas 16 aja, di atas 16 aja gitu ya. Kayak kayak gitu sih sebenarnya cara penggambarannya sih. Intinya kalau, sedang, mantul-mantul di area-area itu aja, ya itu tadi market sedang diskusi harganya mau naik atau mau turun gitu ya, sedang diskusi. Nah itu, paling basicnya kayak gitu. Kemudian, kita coba, praktek lagi, gambar lagi. Tadi kan ada banyak macam ya, ada drop base drop, tadi mana tadi? Nah ini, drop base drop gitu kan, drop base rally, drop base rally, base rally, rally base drop, ada 4 ya. Nah itu base-nya sebagai area SND atau bentengnya. Nah coba kita praktek di tren penurunan ini gitu kan. Di setiap ujung itu ada SND. Rally base drop gitu ya. Ini drop base drop gitu. Drop base rally. Nah, ini sebagai SND. Di setiap ujung-ujung itu ada SND ya. Nah, ini harga kan ini drop base rally. Nah, rebound rebound akhirnya tapi kecenderungannya tuh kayak mau masuk gitu ya. Di di naik kemudian turun ngetes rebound lagi, ngetes rebound lagi, ngetes rebound lagi tapi kecenderungannya ngebreak ya. Gitu ya. Jadi ya istilahnya tahu kan, paham kan maksudnya kayak pengennya nge-break gitu loh, market tuh pengennya nge-break bawah istilahnya gitu. Akhirnya break, terus drop base drop. Nah, ini
base-nya ini sebagai SND juga. Aduh, aduh, aduh. Nah, ini drop base drop. Nah, gitu ya. Itu SND kurang lebih seperti itu cara gambarnya. Di setiap ujung-ujung ini, ini saya gambarin di setiap ujung-ujung. Ini kan puncak lembah gitu ya. Nah, di setiap ujung-ujung ini tuh ada SND-nya. Ini ada SND-nya. Ini ada SND. Nah, ini nanti tergantung time frame-nya gitu ya. Tergantung time frame-nya dan tadi ingat-ingat kalau first touch itu biasanya kuat gitu ya. Biasanya kecenderungannya kuat gitu, kecenderungannya kuat. Nah, di setiap ujung-ujung puncak lembah itu ada SND. Nah, gitu. Nah, tinggal nanti istilahnya prakteknya adalah harga mantul dari SND ke SND gitu, dari SND ke SND. Dari SND ke SND. Kayak gini misalnya ya, kita coba bedah yang ini. Ini kan drop base rally gitu ya. Teman-teman begitu apa namanya? Nanti bedanya di time frame lebih kecilnya, di time frame lebih kecilnya. Misalnya ini, dia kan mantul naik gitu kan, mantul naik. Nah, target naiknya di mana? Kita lihat di SND 15 misalnya. Ini kan H1 ya. Time frame 15 apakah ada mana tadi? Aduh. Nah, ini ya tadi ya. Drop base rally. Nah, ini target rally-nya sampai mana? Sampai SND terdekatnya. Nah, SND terdekatnya di mana? Di sini. Nah, sebenarnya gambar SND itu bisa dari ekor ya. Ekor ke body atau body ke body. Nah, itu tergantung case-nya enggak pasti. Itu enggak pasti. Ada orang bilang eh ekornya atau bodinya ya tergantung market saat itu istilahnya maunya yang mana gitu, enggak pasti ya. Nah, target buy-nya sampai SND kemudian kalau udah ada SND yang deket ini ya kemungkinan harga akan mantul-mantul situ. Nah, terus kemudian mantul turun kan ini percobaan satu dia rebound. Tapi nggak sampai SND atasnya lagi ya. Rebound kemudian turun lagi, rebound lagi, turun lagi, rebound lagi. Tapi kecenderungannya adalah harga landai turun gitu ya, landai turun. Ada breakout bawah. Nah, gitu sih kurang lebih jadi SND ya. Apabila ada pertanyaan silakan sambil ditanyakan. Sambil nanti coba kita latihan-latihan lagi tentang SND. Hmm, uh, tadi ada 4 macam base. Base ada drop base rally, rally base drop, rally base rally gitu ya. Nah, yang first touch kuncinya yang kuat dan
yang di tengah tren, nah ini di tengah tren itu juga sangat kuat biasanya. Drop, base, drop. Nah itu base-nya ini sangat kuat biasanya. Kalau di tengah tren kan berarti tren turun ya. Kalau di tengah tren ada base, itu biasanya kuat ya, kuat. Kemudian rally, base rally. Nah itu yang kalau bagi yang teman-teman yang suka ngikutin live trade, saya suka bilang itu adalah SND momentum ya. Jadi menjaga momentum naiknya istilahnya gitu sih. Gampangannya gitu ya. Atau istilahnya menjaga momentum turunnya. Gitu aja, pola pola berpikirnya gitu. eh ini pelajaran satu. Nah, sebenarnya, kalau teman-teman mau belajar lebih detail lagi sih di bootcamp, itu nanti berkesinambungan ini baru basic-nya, base SND. Nah, nanti cara memperkirakan detail SND dari time frame per time frame itu sebenarnya kalau di satu kelas aja ada satu pertemuan aja agak lebar ya, istilahnya gitu. Ini tapi basic-nya ini teman-teman, latihan dulu aja, maksudnya dipahamin dulu bener-bener ada 4 macam ini dan di setiap ujung-ujung, apa namanya, ujung puncak lembah itu ada SND. Cara nggambar SND-nya itu, gini cara nggambar SND-nya secara detail ya, secara detail itu ini kan ujung puncak nih, ujung puncak. Nah, candle yang dimakan, kalau cuman satu kayak gini, candle yang dimakan ini, saya gitu. Nah, itu sebagai area SND. Nah, ini juga area candle yang dimakan ini. Aduh, kurang panjang. Candle yang dimakan ya. Nah, ini candle yang dimakan ini. Ada banyak hal sih sebenarnya yang bisa di-sharing. Kalau cuma satu pertemuan aja, makanya agak bingung kalau cuma disuruh nge-share satu pertemuan tuh saya mau nge-share apa tuh bingung. Nah, yang paling basic yang ini dulu makanya gitu. Yang apa namanya? eh teori base ya, teori base atau SND. Nah, itu terus base itu nggak mesti harganya ini ya, datar. Misalnya ini SND-nya datar. Tapi bisa aja base itu kayak flag tadi. Flag tuh maksudnya gini, harga kecenderungannya mantul-mantul tapi kecenderungan naik misalnya gitu ya, kecenderungannya naik. Itu masuk dalam base tapi bentuknya agak naik. Itu eh contohnya aja deh. Contohnya di A4 ada kayaknya XAU. Nah, ini dia. Jadi kayak A A B A B C, sorry. Didetailin dia satu. Sebenarnya mudah. Paling enak kita sharing kalau ketemu sih. Kalau ketemu langsung gitu ya. Nah, ini kecenderungan harga kan sideways tapi cenderung naik gitu ya, cenderungnya naik. Nah, ini juga base sebenarnya. Bisa dibuat garis. Makanya saya kalau live trading kan suka buat garis-garis channel. Itu sebenarnya gambar base. Dan teori base ini sangat powerful ya. Kalau udah break bawah, ya teman-teman sell gitu. Itu tak sebenarnya sell. Target take profitnya di mana di base berikutnya. Base berikutnya di mana? Nah, itu yang harus dicari gitu ya.
Ini base 1 di sini. Base 2, base 3, base 4. Dan kecenderungannya harga mantul di base-base itu. Walaupun kecenderungannya turun tapi mereka kayak melambat dulu di area base-nya gitu ya. Kayak diskusi bentar lah istilahnya gitu. Diskusi bentar walaupun nanti akhir-akhirnya kecenderungannya turun. Coba kita amati ya. Ini dihapus dulu. Dihapus dulu. Ini base di sini ada. Ini base 1 nih. Harga kan breakout bawah. Take profitnya di base 1. Rebound harganya dia. Tek rebound. Rebound ya. Take profit kena gitu. Walaupun kecenderungannya akhirnya breakout lagi, targetnya di mana? Di base selanjutnya. Base selanjutnya di mana ya? Di sini. Base. Tek mantul. Mantul ke base atasnya. Atau SND ya. Base atau SND sama lah. Base itu intinya tempat orang atau harga itu berpantul-pantulan kayak diskusi mau naik atau turun misalnya gitu. Nah, kalau first touch itu kuat gitu ya. First touch itu kuat. Ini kan breakout ya, terus first touch yang itu yang ini dia kuat tek. Mantul. Dia menyentuh base atasnya kemudian akhirnya turun lagi. Target kedua di base mana ya? Di base keduanya itu di sini. Walaupun langsung kemarin harga sempat breakout langsung, tapi dia kayak mau diskusi dulu gitu loh. Diskusi dulu di sini. Walaupun ya akhirnya breakout bawah, berarti memang market kecenderungannya lagi tren turun terus kayak area diskusinya itu langsung di breakout walaupun ada diskusi bentar tapi akhirnya turun lagi gitu ya. Cara bacanya kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian selanjutnya di mana? Di sini. Nah, ini ada ekor ya di sini satu, dua. Selanjutnya di mana? Di sini. Nah, ini walaupun langsung turun juga, tapi harga sempat macet di sini, nggak langsung turun ya. Istilahnya ya diskusi dulu di sini, gitu. Nah, nanti sebenarnya kalau udah terbiasa gambar, itu bisa tahu base-base yang major, yang minor, istilahnya yang utama tuh yang mana, gitu ya. Di antar time frame nanti teman-teman latihan di 4 1 itu nanti instingnya secara nggak langsung akan keasah cara mengkombinasikan antar time frame-nya gitu ya. Jadi intinya base itu seperti itu. Harga harga bergerak ya, harga bergerak itu seperti itu, mantul di area base to base, base to base, base to base gitu. Walaupun nanti ada support and resistance, kemudian Fibonacci itu fungsinya sama juga sebagai benteng juga. Tapi semua berawal dari base. Iya iya iya. Gitu ya. Kurang lebih gitu. Kalau ada pertanyaan nggak sih? Untuk XAU saat ini bagaimana Mas? XAU USD. Oke, XAU ya. Coba kita bedah. Hanya pakai teori base saja ya. Coba kita praktekkan. Saya enggak pakai teori yang lain ya.
Ini saya hapus dulu semua deh. Agak pusing saya kalau banyak coretan. Dah, XAU. Kita dari yang 4 dulu kalau analisa. Nah, H4 kemarin penurunan itu ngetes base yang bawah ini ya. Candle yang dimakan yang ini. Nah, mana nih? Nah, ngetes H4 yang ini ya. Nah, itu rebound dia, rebound. Ini harganya kok nggak kena sih? Servernya apa ya? Ntar coba kita lihat di XAU yang lain. Setahu saya kena kemarin. Oh, emang nggak kena. Oh, kena ya. Salah, salah. Gambarnya salah. Eh, candlenya nggak jelas yang ini strukturnya. Nah, ini kotak ini ya. Kotak base yang biru ini saya gambar. Harga rebound dan kemungkinan dia akan menuju base terdekatnya atau resisten terdekat setelahnya. Nah, itu ada di beberapa level. Di 1803 di breakout naik gitu ya. Breakout naik, kemudian ada lagi di base-nya. Nanti coba kita teliti di time frame lebih kecilnya. Nah, ini sedang menguji area base terdekat sebenarnya ada di sini. Nah, kemarin kalau teman-teman yang ikut live trading, saya sell limitnya ada di 1813 ya, walaupun sudah di breakout. 1813-nya maksudnya sudah ditembus ya, tapi belum kena SL istilahnya gitu, belum kena SL karena SL-nya di atas area base-nya ya. Nah, ini kalau dikombinasiin sama Fibo, biasanya XAU akan ke 618. Base-nya di sini, ini juga ada base kedua istilahnya. Base kedua itu di sini. Nah, itu. Jadi entry point-nya bisa di 1814 atau 13 kemarin atau ada di 1821 buat sell gitu, buat sell. Itu sih untuk XAU. Saya cenderungnya XAU masih akan melanjutkan penurunan walaupun juga at least sampai 1772 target saya dari 1772. Walaupun sebenarnya karena ini rebound SND-nya juga yang kalau SND atasnya tadi di breakout naik terus udah beda cerita lagi, nggak jadi turun saya gitu. Dari ke 1821 kemudian di 1814 ini di breakout naik terus ya. Ya target di 1772-nya nggak tercapai. Tapi ini juga bentuknya kenaikannya ini compression. Compression itu istilahnya kosong ya. Istilahnya kosong. Ini rawan langsung dihabisin gitu ya. Langsung dihabisin turun tuh cepet. Itu rawan istilahnya gitu. Nah, ini bentuknya istilahnya compression. Compression itu apa? Ikut bootcamp. Banyak banget nanti yang dijelasin. Kalau saya udah suruh jelasin yang cara analisa saya ya banyak istilahnya, banyak hal. Nah, itu ya. Jadi XAU targetnya ada di 1821 itu yang istilahnya tempat sell ini ya, tempat sell enak sebenarnya di 1821. 1813 kemarin juga oke, sebenarnya 1814 ya, sorry, 1814 oke, tapi hanya turun sesaat ya. Itu tadi first touch itu kuat, turunnya sesaat.
terus kemudian naik lagi. Terus, yang kedua juga belum tembus sih sebenarnya. Ya istilahnya masih ini kan areanya agak lebar, 18.13 sampai 18.19. Nah, itu wait and see, breakout mana kalau udah turun melebihi 18.14, nah itu bisa kita order sell boleh gitu, order sell boleh, gitu ya. Tapi kalau breakout atas, order sell-nya di 18.21. 18.21 pun juga agak lebar sampai 18.27. Itu ya. Nah, kalau udah breakout 18.27 ya itu baru yang bahaya buat XAU bisa naik terus bahkan bisa sampai ke 19.50 lagi. Perjalanannya gimana bisa sampai 19.50? Itu banyak penjelasannya. Nah, teman-teman kalau mau tahu ikut bootcamp. Itu kita nanti jelasin lengkap di situ. Bagaimana cara menganalisa market secara harfiah atau menyeluruh gitu ya. Secara harfiah atau menyeluruh. Kalau cuman satu-satu sebenarnya bisa powerful juga. Yang base itu powerful, tapi kan masih hanya basic. Masih satu insight. Nggak bisa istilahnya insight-nya nggak bisa menyeluruh ya gitu. Nggak bisa menyeluruh. Kemarin juga yang ikut live trading dari beberapa pekan kemarin di WTI Crude Oil ya, coba kita lihat. Itu saya selalu menginstruksikan, yuk nabung oil misalnya gitu, buy keep buying oil gitu ya. Dan harganya kan naik terus. Saya keep buying tuh dari harga berapa kemarin? 44-an ya. Udah lama. Terus kemarin kita live trade lagi, keep buying lagi karena memang target naiknya sampai 70-an. Nah, itu per SND misalnya dia turun ya ke SND berikutnya yang terdekatnya kita buy nggak masalah. Gitu. Nggak masalah. Jadi kalau tahu misalnya ini cuma ngasih contoh gambaran aja kalau misalnya tahu tren oil masih naik sampai 70 misalnya gitu ya. Nah, ketika sideways itu kita buy di titik bawah kayak gini kemarin nih di area di area sideways itu kita buy di area bawah gitu ya 51-an kita buy lagi boleh. SL-nya kan pendek di bawah area 5165 ini 19 ini kita SL gitu ya. Terus target take profit-nya tergantung teman-teman mau nabung sampai 70 atau main pendek sampai 53,67 gitu, sampai sideways atasnya, gitu ya. Ya isinya trading gitu-gitu aja sih, misalnya ini nanti kejadiannya crude oil breakout bawah, nah ini dia akan ngetes SND berikutnya ini, kemudian dia akan naik lagi, melanjutkan kenaikannya, gitu aja, atau breakoutnya sampai sini. Nah, makanya sebenarnya trading itu paling enak MM-nya bagus. Ketika dia bisa breakout bawah sini, teman-teman udah istilahnya full margin mau breakout sampai sini udah nggak kuat marginnya, saya gitu toh. Tapi kalau marginnya nyantai, lotnya nyantai itu tradingnya sambil merem ya, kayak istilahnya apa namanya harga mau turun as long dia nggak nge-breakout tren naik kita ya nggak masalah. Masih kita keep buying aja gitu ya. Turun lagi kita averaging lagi gitu. Sebenarnya gitu, kuncinya sebenarnya di manajemen lotnya. Kalau kita udah full margin duluan tuh, begitu kita mau averaging lagi udah nggak kuat misalnya gitu ya. Karena kita tahu trennya mau naik sampai 70-an. Gitu deh kurang lebih ya teman-teman. Eh mungkin cukup sekian ya. Terima kasih telah menyaksikan edukasi live secara online dan saya harap teman-teman bisa belajar dari teori base ini secara walaupun sederhana tapi ini sebenarnya sangat powerful ya, sebenarnya sangat powerful dan
Mungkin nanti kalau teman-teman mau ini bisa sharing-sharing, bisa hubungin saya juga nggak masalah, mau belajar ya istilahnya mau belajar. Ya udah gitu aja deh. Karena trading itu sebenarnya simple gitu ya, simpel, analisanya simpel dan, trading juga, bisnis ya, bisnis yang bisa di-growth-kan seperti bisnis-bisnis, pada umumnya yang resikonya bisa ditekan, bahkan bisa ditekan di bawah 3%, di bawah 5%. Nah, itu sebenarnya bisa. Nah, itu nanti banyak hal sebenarnya yang pengen bisa di-sharing-sharing-kan, tapi ya waktunya juga nggak cukup ya. Istilahnya gitu aja. Terima kasih. Stay growth.